Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Permatasari dengan NIM 24022090. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Lili Mulyani, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada pengertian etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah norma atau standar perilaku yang harus diikuti oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah. Ini mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghormati hak cipta, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang telah disajikan. Penulis diharapkan untuk mengungkapkan hasil penelitian secara transparan dan akurat. Ada beberapa aspek penting dalam etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada kejujuran. Penulis harus menyajikan. Yang kedua itu ada objektivitas. Karya ilmiah harus didasarkan pada fakta dan data yang dapat diverifikasi, bukan pada opini pribadi penulis. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Penulis harus bertanggung jawab atas isi karya ilmiah yang tulis, termasuk data dan informasi yang telah disajikan. Nah, materi selanjutnya itu ada tata tulis dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada pengertian tata tulis karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah adalah aturan atau pedoman yang harus diikuti dalam menyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah. Tujuannya adalah agar karya ilmiah mudah dipahami, terstruktur dengan baik, dan bisa memenuhi standar akademik yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada cover atau sampel depan yang berisi judul karya ilmiah yang ditulis dengan huruf kapital semua. Yang kedua itu nama penulis, nomor induk, jurusan atau fakultas, dan tahun penyusunan. Yang kedua ada halaman judul. Pada halaman judul itu memuat informasi yang sama dengan sampel depan. Yang ketiga itu ada daftar isi yang menyediakan ringkasan struktur karya ilmiah dalam halaman masing-masing bagian. Yang keempat ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kelima bab 2 yaitu landasan teori yang berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Yang keenam itu bab 3 metodologi penelitian yang berisi metode yang digunakan dalam penelitian termasuk desain penelitian, populasi, dan teknik pengumpulan data. Yang ketujuh ada bab 4 yaitu pembahasan. Yang ke-8 ada bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang ke-9 ada daftar pustaka. Nah, materi selanjutnya itu ada plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mencipta atau mengambil ide, kata-kata, atau karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang layak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau keseluruh karya orang lain tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai. Di sini ada beberapa jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama itu plagiat kata demi kata, yaitu mereka mengutip karya orang lain secara langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua itu plagiat ide. Dia menggunakan ide atau gagasan orang lain tanpa memberikan kredit yang seringkali sulit dibuktikan. Yang ketiga itu ada plagiarisme parafrase. Dia mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat dia sendiri, tetapi tidak menyebutkan sumbernya, sehingga terkesan sebagai karya tulis dia sendiri. Yang keempat itu ada plagiat sumber, yaitu tidak menyebutkan sumber secara lengkap saat mengutip, yang dapat mengakibatkan kebingungan tentang asal atau usul informasinya. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you.